Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbicara tentang sikap saya pribadi. Kalau mau diikuti teman-teman ya, alhamdulillah, sikap menyikapi Omnibus Law. Apa yang ketetapan pemerintah sudah diputuskan dan juga sudah ditetapkan bahwa Omnibus Law dipergunakan. Kalau kata Omnibus Law itu sendiri sih, menurut saya memang digunakan di Indonesia ini sistemnya itu kurang tepat atau belum saatnya. Tapi mau gimana lagi? Itu sudah menjadi keputusan. Dan walaupun demo, walaupun turun ke jalan, nggak akan merubah. Keputusannya ada di presiden. Dan presiden pun merestui Omnibus Law. Nah, saya pribadi menyikapinya sih tenang saja. Tinggal kita meningkatkan kualitas kita dari pengalaman, pemahaman, serta pendidikan. Tuh. Ya, orang yang ada di kriteria ini atau yang masuk 3 kategori ini bila mempunyai, tidak usah khawatir. Toh perusahaan-perusahaan pasti butuh. Apalagi kita itu punya skill khusus atau kemampuan khusus, perusahaan membutuhkan. Seperti sekarang banyak sekali, bukan sekarang, sudah beberapa tahun sebelumnya sih, misalkan banyak sekali orang yang belanja online, banyak sekali mungkin yang pabrik-pabrik sudah meninjau keuangannya secara online juga. Nah, di situ kita harus, contohnya ini Maya, itu kita harus mempunyai skill seperti akuntansi dan dengan menggunakan metode komputer, dan jaringan juga harus menguasai. Itu pasti akan. Ini contoh saja. Misalkan yang lain pun sebagai operator di pabrik atau apa, tingkatkan kualitas supaya perusahaan pun meninjau kita atau melihat kita dengan kualitas kita. Memang sih kebanyakan ketakutan antara masyarakat ini karena adanya pihak pabrik bisa mem-PHK secara sepihak. Nah, bagaimana kalau ada pihak pabrik atau oknum yang tidak suka sama pekerja lalu di PHK begitu saja? Itu memang merugikan sekali. Tapi ya bagaimana pun, Omnibus Law sudah ditetapkan. Mindset kita di zaman sekarang, jangan mengandalkan pabrik. Kenapa? Emang kita itu potensinya hanya ke pabrik. Lulusan SMK banyak, masih pabrik. Lulusan SMA banyak, masih pabrik. Lulusan D3 S1 banyak, masih pabrik. Kenapa sih kita tidak bisa membuat atau mindset kita alihkan menciptakan lapangan pekerjaan? Atau kita berwirausaha? Karena apa? Karena negara maju 70% itu wirausaha. Anak sekolah baru keluar SMA, SMK mau ke pabrik.
boleh 1 tahun 2 tahun, modalnya kumpulkan, uangnya ditabung, lalu usaha sendiri. Jangan diremehkan pada pedagang keliling, pada pedagang kecil seperti cilor, martabak mini, kebab mini, dan yang lainnya, cilok. Itu penghasilannya sehari bisa mencapai 100.000. Nah, coba. Kalau sehari kita bisa mencapai 100.000, bagaimana kalau 1 bulan? Oke, cilok. Cilok memang banyak sekali yang berdagang dan menjadi kompetitor. Tapi ingat, dengan kreasi kita, cilok bisa dimodifikasi menjadi cilok yang mewah. Dan juga dari mana ide-idenya? Banyak. Dari YouTube kita bisa lihat bagaimana membuat cilok yang enak, murah, serta rasanya bisa bersaing. Bisa cilok isi keju, bumbunya mungkin barbeque, bumbu rasa jagung, bumbu kacang, atau apa. Memang sih masyarakat kita itu suka yang murah-murah. Kalau memang murah, kenapa tidak kita buat lagi yang murah? Tentunya dengan rasanya yang enak. Dan kebanyakan itu ketika kita berdagang pasti ingin untungnya besar. Itu salah besar kalau kita ngejarnya untung besar. Ya, bisa mematok harga dengan harga tinggi. Itu menurut saya sangat salah. Lebih baik keuntungan sederhana atau sedikit, tapi tiap hari habis cilok tersebut. Nah, bagaimana pengen banyak? Ya buat banyak lagi ciloknya. Ya. Dan itu bisa Anda lakukan bukan hanya dengan cilok, seperti makanan-makanan ringan yang lain. Cilor kayak, ya memang kita harus berinovasi. Tidak hanya satu itu saja berdagang. Kita keliling di rumah juga berdagang. Banyak hal yang dilakukan ketika kita berusaha. Dan jangan menyerah. Ini saya contohkan cilok aja ya. Masih banyak seperti bakso. Sekarang bakso pun sudah macam-macam. Banyak sekali pedagang bakso yang jual bakso rusuk, bakso buntut, bakso keju. Ada juga bakso yang besar tapi harganya 12.000. Halal, tidak macam-macam. Dia itu untungnya mungkin cuma 3.000 per porsi. Kalau bikin 100 porsi dijual 12.000, untungnya 3.000. Kalau habis berarti maksimal untungnya, atau dapat untungnya di hari ini ketika habis jualannya maksimal. Tapi ketika suatu barang atau makanan dijual dipatok harga dengan harga tinggi, pembelinya juga jarang karena mahal. Nah, ini masuknya target pemasaran. Target pemasaran memang harus dilihat dari konsumen atau calon konsumen kita seperti apa. Ya, kita sebagai pedagang melayani mereka dari segi rasa dan harga.
bukan hanya dari segi rasa dan harga aja, memang kesabaran dan keuletan kita. Mudah-mudahan dengan kata-kata ini Anda semua termotivasi untuk berwirausaha, tidak hanya mengandalkan kantor orang lain atau pabrik. Saya rasa cukup sekian dan kita akan dilanjut lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.